mari kita sambut dengan pria MC talk show favorit kita, Cut Kiki dan Bung Ical. Poponan. Meriah sekali ya, sangat meriah, sangat meriah. Kayaknya kurang meriah ya, oh ya. Mau diulang boleh? Ulang lagi boleh? Enggak usah. Oh enggak usah. Udah. Oke, silakan Cut Kiki. Oke, shalom Besiu. Shalom. Semangat hari ini untuk mendapatkan sesuatu yang baru, teman-teman. Amin. Semangat. Nah, hari ini kita bakal apa ya, Oh? Kita bakal bukber. Ya, bukan ya, kayak bukber ini lesehan. Oh iya. Enggak ya? Oh, ya lanjut, masih panjang itu. Hari ini kita bakal talk show nih teman-teman ya teman-teman. Dengan tema Love, Sex, and Dating. Yeah. Hari ini, tapi sebelum itu. Sebelum itu, aku maksudnya iya, tadi ya. sebelum itu. Ya sebelumnya kita perkenalkan dulu ya MC magang kita ini ya. Saya Bung Ical, dan mungkin saya, asing dengan saya ya, Bung Ical. Dikasih ini kesempatan Kak? Siapa? Saya Cut Kiki. Waduh ya tepuk tangannya dulu teman-teman. Ya, ini nama baru ini Bung Ical dan Cut Kiki. Itu dia, kok cakep ya di sana ya. Cantik banget aku ya bener deh. Ya ampun, aku kok memuji diriku sendiri. Nah. Oke, hari ini tuh kita juga punya narasumber yang akan menjawab serba-serbi mengenai tema kita yaitu Love, Sex, and Dating. Tapi sebelum kita panggil narasumber kita harus basa-basi dulu dong. Basa-basi dulu ini Basa-basi dulu. Oke, karena ini basa-basi dulu teman-teman. Kayaknya rasa-rasanya ya kita tuh udah cepet banget. Kita udah 2 minggu nih lewatin bulan Februari. Betul. Nah bulan Februari, bulan Februari ini adalah bulan yang penuh. Ya, itu penuh cinta ya. Penuh cinta, betul. Penuh cinta. Yang biasanya kita bilang dengan hari Valentine ya teman-teman ya. Nah selain hari Valentine ya, bulan Februari ini juga ada perayaan Idul Fitri. Oh enggak, bukan. Yang Ini. merah-merah itu loh teman-teman. Merah-merah apa? Hah? Iya betul, Imlek ya. Makasih ya, sangat interaktif ya. Ya ada yang dapat angpau di sini. Kayaknya kok tebel-tebel ya dompetnya ya. Sampai duduknya itu miring loh itu, lihat. Padahal dompetnya di sebelah itu. Ambeien berarti itu. Oke. Ya, ngomong-ngomong Imlek dan Valentine ya. Buat kita-kita ini yang sudah 1/4 abad hidup ya. 1/4 abad itu berapa ya? 25 gak sih Oh? Oh berarti aku lebih ya. Aduh. 1/4 abad lebih ini kayaknya kok double kill ya. Udah Valentine gitu. Kalau pas iya Imlek juga. ditanyai, pacar mana pacar? Pacar mana itu? Untung punya pacar. Lah tanyanya beda lagi. Nikah kapan? Aduh ya ampun Tuhan gitu ya. Nah sakitnya tuh ya kayak kalau ditanya gitu tuh kayak sakit banget gitu loh ya. Tapi untung aku tuh kan punya pacar ya. Nah kalau kamu, kalian, aduh sakit kasian banget deh. ya. Sakit banget loh Oh, Iyalah. gitu Oh. Gak apa-apa teman-teman. Nah ngomong-ngomong soal pacar tadi ya Oh, Yeah. terima kasih sudah menyindir. Nah ngomong-ngomong soal pacar nih, pas banget. Hari ini talk show kita akan bahas Love, Sex, and Dating ya teman-teman ya. Nah kita akan kupas tuntas setajam silet. Apa itu pacaran, apa itu seks, Yeah. dan masih banyak lagi yang akan kita bahas seputar Love, Sex, and Dating. Sama siapa kita bakal bahasnya? Kita bakal punya narasumber itu couple terkenal sepanjang abad. Ini kita harus sambut dengan meriah. Gak usah lama-lama lagi. Musik mulai ya, musik ya. Kita sambut dengan meriah. Cik Glory dan O Christian. Silakan duduk Ci, silakan duduk. Silakan duduk Ci. Oke, gimana Ci? Oh kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Oke, cukup singkat ya. Lanjut. Balik kertas dulu ya teman-teman ya. Kita bakal bahas Love, Sex, and Dating nih. Oh. Kita duduk aja kali ya? Duduk boleh gitu, boleh duduk. Pakai musik enggak? Enggak usah ya. Kita duduk dengan meriah. Oke. Nah sebelum kita mulai talk show kita pada malam hari ini teman-teman.
teman-teman. Untuk for your information, talk show ini tuh bakal dibagi 3 segmen. Yeah. Yang segmen pertama itu kita bakal tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol tentang pacaran. Wah, siapa yang penasaran nih? Ada senyum-senyum yang itu, SMP, ada senyum-senyum. SMA, pacaran tuh apa sih Ci, apa sih gitu kan. Yeah. Terus yang segmen kedua kita bakal bahas tentang seks. Nah, buat teman-teman nih yang masih muda-muda, perlu banget nih tahu tentang seks. Yui. Yang segmen ketiga kita bakal bahas, maaf ya teman-teman ya. Bahal ya. Agak belepotan nih mulutnya nggak tahu kenapa. Kita bakal bahas tentang LGBT. Oke, lanjut aja. Nah, tentunya, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya langsung nih sama Ci Glory dan Oh Christian yang hits banget seantero agape ini. Maaf ya lebay ya. Jangan bersedih. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kita akan kasih kesempatan buat teman-teman buat tanya. Yeah. Dan tentu aja ada hadiahnya yang Mukanya kayaknya udah siap pada tanya itu mukanya ya. Hadiahnya bakal dikasih sama Oyep nanti ya. Mantap. Merah-merah. Hadiahnya motor Revo. Wow. Oh enggak ya, motor Revomu tuh loh. Oh sudah rusak. Iya. Oh berarti Lexi. Enggak, jangan. Oke. Itu kayak menguras harta Oyep ya. Betul. Ya lanjut. Oke, langsung aja nih. Pertanyaan buat Ci Glory mungkin ya Ci. Kan di Gen Z ini kan nempel banget sama sosmed Ci. Kayak Instagram, TikTok. Bahkan sekarang ada YouTube Short kayak gitu. YouTube Short. Nggak tahu ya ya ampun. Short, kamu udah ada T nih barusan short gitu. Short. Maaf ya nih lidahnya. Yeah. Ya, Oke, gitu. Kan banyak nih Ci, banyak seliuran di sosmed di Gen Z sama yang masih SMP, yang masih SMA. Tuh di sosmed tuh kayak pacaran gitu Ci. Terus SMP, SMA udah pacaran, bahkan yang masih SD udah panggilan ayah bunda Ci. Ayah bunda. Hai bunda. Ada yang ngalamin gak ayah bunda? Ayah, Umi. Kayak aku ya. Kayak aku tuh. Bertobat lah sekarang juga. Kayak gitu ya Ci, kayak masih SD aja udah panggilan ayah bunda Ci. Kesannya di zaman sekarang tuh pacaran tuh udah jadi tren, udah jadi gaya hidup. Kalau nggak pacaran tuh nggak keren. Kalau nggak pacaran tuh kayaknya ada yang kurang di hidup ini gitu Ci. Nah yang mau ditanya tuh sebenarnya pacaran tuh apa sih Ci? Kok Gen Z ini tuh getol banget sama yang namanya pacaran gitu. Dan tujuannya apa pacaran itu? Yeah. Sebenarnya pacaran dari kecil gitu bukan cuman Gen Z atau Gen Alpha mungkin ya. Waktu aku SD juga ada temenku punya pacar gitu, kelas 4 SD. Jadi ya cuman karena sekarang ada sosial media, jadinya terekspos semuanya gitu kan. Tapi sebenarnya itu fenomena yang umum ya dari segala generasi. Soalnya pada dasarnya memang manusia itu pingin punya orang yang sayang sama dia dan menyayangi dia gitu. Jadi itu yang memotivasi orang buat pacaran. Mungkin kalau lihat diledekin sama orang-orang kan kayak tadi Cesar bilang mending gue punya pacar lu gitu ya. Atau truk aja gandengan, kamu gimana? Nah, kan itu bikin orang jadi merasa kalau kalau nggak punya pacar itu ada yang kurang gitu. Jadi ini tuh kombinasi antara tadi yang Kiki bilang di media sosial banyak keluar couple-couple yang kelihatannya masih muda-muda banget ya. Mungkin umurnya masih belasan tahun gitu. Pacaran, pamer kemesraan gitu. Dan itu bikin anak-anak yang seumur mereka merasa kok aku nggak seperti itu gitu. Yeah. Jadi karena pengaruh media sosial aja pacaran tuh jadi seperti new normal gitu lah ya. Nah kalau sebenarnya tujuannya apa sih orang tuh pacaran? Pacaran itu komitmen eksklusif ya. Antara satu cowok dengan satu cewek. Tujuannya orang pacaran adalah untuk saling mengenal. Saling mengenal bukan cuma panggil ayah bunda gitu ya.
ada ayang gitu di HP-nya. Kayak semua orang punya ayang, aku juga pengen punya. Bukan begitu, tapi tujuannya untuk mengenal orang yang dengan dia kita punya komitmen itu untuk menjajaki apakah kita berdua bisa masuk dalam pernikahan. Jadi pacaran itu seperti itu. Makanya kalau anak-anak muda pacaran, ya karena nggak mikir menikah ya tentunya ya. Masa di sini umur 16 mau nikah gitu kan nggak mungkin. Jadinya cuman istilahnya tuh cuman casingnya aja, tapi kontennya nggak ada gitu di dalam pacaran itu. Oke. Seperti itu. Oke. Tadi Ada bingung? ada lagi nggak sih? Ada bingung enggak kan ya? Udah mikir ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ci. Menurut Ci Glory atau Christian, pacaran yang itu usia berapa sih Ci? Pantasnya itu kayak usia berapa? Kayak aku tuh sudah pantas belum sih Ci kalau kayak gitu? Pacaran gitu. Terus penting enggak Ci pacaran di usia-usia kayak anak-anak youth sekarang kayak gini gitu? Ya, sekali lagi kita nanti seperti Cik Glory sudah ngomong ya, pacaran itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Kita mau masuk ke pernikahan. Nah kalau masih SMP, SD, apalagi ya, SD itu saya pernah lihat pacaran happy 2 days anniversary. Pacaran 2 hari dirayakan teman-teman. Ada yang senyum-senyum tuh. Oh. Ada yang. Saya mau tanya dulu di sini siapa yang sudah pacaran? Yang masih pacaran? Enggak apa-apa. Jadi kalau masih jomblo kan bisa dilihat tuh ya. Nanti daftar di Asyir. Yang punya pacar. Jadi biar konteksnya sama. Sudah ya, sudah punya pacar ada beberapa saya lihat. Yang jomblo tapi masih PDKT. Maksudnya jomblo PDKT? Jomblo masih PDKT siapa? Sorry, angkat tangan terus aku. Jomblo, tapi masih Nanti PDKT. ditanyain ya, Yefta lagi PDKT siapa? Niko kok angkat tangan Niko? Niko sudah tidak boleh. Ya, tadi pertanyaan apa ya? Saya belum lupa. Baiknya pacaran di usia berapa? Oh, sama penting nggak pacaran di usia mereka gini? Kalau masih SMP, SD pacaran itu kan pastinya pingin menyenangkan pasangan kita, bener ya? Ulang tahun, pingin ngasih hadiah, Valentine, pingin kasih coklat. Kalau apalagi ya, pingin kasih surprise lah, ngajak ke tempat makan fancy. Saya mau tanya, bayarnya pakai uang siapa? Ayo tuh. Pakai uang sendiri atau minta papa mama? Nah ini teman-teman, pacaran itu ya, kenapa kita lebih baik pacaran itu setelah kita paling minimal tuh punya kerjaan sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah kerja, itu pacaran menurut saya enggak apa-apa. Karena kita pakai uang kita sendiri, kita bertanggung jawab sendiri. Tapi kalau masih kecil, belum kerja, masih sekolah terutama, kita minta orang tua itu satu membebankan orang tua dan dua tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena pacaran itu kita butuh tenaga, karena kita pastinya ya sudah saatnya istirahat, kita luangkan waktu untuk pacar kita, capek-capek gitu ya. Kita luangkan waktu, kita luangkan uang kita juga. Dan di mana uang itu bukan uang kita. Betul. Dan ujung-ujungnya biasanya teman-teman, yang pacaran lama itu nantinya ujung-ujungnya putus terus nikah sama orang lain. Kan eman-eman ya waktunya menurut saya. Bener ya teman-teman ya? Bener banget oh. Bener ya? Pernah ngalamin? Ada yang pernah ngalamin? Pernah oh. Saya tuh punya temen saya tuh pacaran dari SMA. Lama sekali pacaran sampai mereka kerja. Mereka nikah, setahun kemudian cerai teman-teman. Nah terus buat apa pacaran selama itu? Eman-eman, uangnya sudah habis banyak. Cowok-cowok lain atau cewek-cewek lain deketin dia harus tolak. Bener kan? Rugi, jadi kita tidak bisa seleksi. Dan yang lain-lain. Jadi menurut saya paling baik pacaran kalau kita sudah kerja dan mulai serius ke arah pernikahan. Gitu. Ya, tuh ya. Yang masih sekolah jangan ya. Iya. Buka telinga Anda lebar-lebar ya teman-teman. Dicatat kalau perlu. Ya kalau udah kerja. Tapi mereka udah kerja loh katanya. Kerja apa? YouTuber gitu. Oh gitu. Menghasilkan uang sendiri ya. Oh ya, iya. Oke. Terus menurut Ci Glory ini Ci, pacaran yang benar sesuai sama firman Tuhan tuh gimana sih Ci? Di firman Tuhan tuh nggak ada pacaran teman-teman. Jadi kalau ditanya pacaran yang sesuai firman Tuhan, nggak ada orang pacaran di Alkitab. Coba deh kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada cerita orang pacaran, adanya tunangan dan menikah. Jadi memang pacaran itu
di zaman Alkitab tuh nggak ada gitu, itu bukan budayanya. Jadi kalau wanita sudah cukup umur, ya dia dijodohkan dengan laki-laki yang sudah mapan seperti itu. Tapi ada, kalau zaman sekarang kan nggak begitu ya, kalau kita dijodohin bisa kabur lari dari rumah ya teman-teman. Nah jadi gimana sikap kita waktu kita berpacaran itu kita pakai pedoman yang umum di dalam Alkitab. Yang dikasih Tuhan buat semua orang, misalnya jauhi nafsu orang muda, hal-hal seperti itu ya. Jadi jauhkan dirimu dari percabulan, yang gitulah. Terus saling membangun dengan kata-kata yang baik, pikirkan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi semua prinsip yang ada di dalam firman Tuhan itu berlaku juga dalam hubungan pacaran. Jangan masing-masing mencari keuntungannya sendiri, tapi kepentingan orang lain dulu. Yang seperti itu semua berlaku. Ya mungkin paling kalau sesuai firman Tuhan seperti itu pacarannya gitu. Ya, karena kan di Alkitab enggak ada ya Yusuf sama Maria di Coffee and Beyond gitu, enggak ada. Ya, tukar kado. Enggak ada tuh, betul itu ya. Ya, oke, kalian udah denger ya beberapa penjelasan mengenai pacaran. Mungkin masih ada yang bingung atau ada yang mau tanya-tanya. Ayo, silahkan. Mau tanya? Oh ya, silahkan. Mau tanya Ci, saya ini kan jomblo istimewa ya Ci ya. Bener kata Cesar tadi setiap kali Cynthia atau apa tuh selalu ditanya, apalagi kalau ke nikahan gitu, kamu kapan gitu. Itu pengennya gampol gitu loh Ci. Dan selalu saya dibilangin jangan terlalu memilih gitu. Tapi menurut saya secara pribadi, ini hidup saya ya saya harus memilih. Karena pasangan itu akan sampai kelak nanti gitu loh. Dengan tekanan dari sosial yang menganggap bahwa saya tuh terlalu memilih, sedangkan saya juga harus ada standar sendiri. Itu gimana Ci menanggapinya? Satu, karena kan gini, saya sudah punya standar. Yang pertama ya pasti ya, cantik, tinggi, langsing. Dan yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Punya hati untuk melayani. Itu standar-standar yang mungkin buat saya atau apakah standarku terlalu tinggi. Kadang tuh kalau oke, sesuai nih ceweknya standarnya tes. Tapi ceweknya enggak suka. Giliran ada yang suka kok enggak sesuai standar. Itu gimana Ci? Mohon pencerahannya. Kayak Mama Dedeh ya. Saya jawab dulu boleh ya Yev ya? Ya, Indonesia ini terkenal suka basa-basi teman-teman. Jadi saking basa-basinya sampai setiap kali ketemu orang ditanya hal yang sama. Kapan nikah? Mana pacarnya? Itu pertanyaan template gitu ya, default. Ya kita enggak perlu ambil hati teman-teman. Itu terutama orang-orang yang tua, setiap kali ketemu pasti tanya hal yang sama, berulang-ulang. Dan kita harus memikir tadi seperti yang Yefta ngomong, kita cari pacar itu untuk nikah itu harus ada standar. Jangan asal seperti yang saya khotbahkan kemarin hari Minggu ya. Jangan asal sudah umur segini yang penting dapatlah asal comot. Enggak bisa teman-teman. Kita ini hidup ya, orang anggaplah kita hidup panjang umur 80 tahun. Teman-teman nikah umur 30 tahun, anggap 30 tahun. Berarti kalau teman-teman nikah sampai umur 80 tahun, 50 tahun loh bakal hidup sama pasangan teman-teman. Separuh lebih hidup kita akan dihabiskan dengan pasangan kita. Kalau kita asal pilih, asal comot, itu nanti akibatnya akan sangat-sangat buruk. Makanya kita harus punya standar. Standarnya jelas, kita anak-anak Tuhan harus cari yang seiman. Yang lain-lain tadi seperti tadi Yefta ya, cantik, tinggi, itu bonus lah. Kita doa sama Tuhan. Yang pasti kita doa sama Tuhan, kita minta Tuhan, saya minta kalau Tuhan perkenankan, saya minta jodoh yang satu, pastinya seiman, takut akan Tuhan. Terus yang tadi kriteria-kriterianya kita sebutkan aja. Kalau memang Tuhan kasih ya puji Tuhan. Kalau Tuhan enggak kasih yang sesuai kriteria, kita lihat. Kriteria utama yang enggak boleh tergantikan apa? Iman. Kalau itu sudah seiman, yang lain-lain tuh menurut saya itu bisa dikompromi lah. Enggak harus terlalu cantik, mungkin enggak terlalu tinggi, tapi ya oke lah gitu lah. Ini sama-sama cinta Tuhan, sama-sama melayani. Jadi menurut saya seperti itu Yev. Nah, nanti Glory bisa tambahkan sedikit. Mungkin untuk teman-teman yang, ini pertanyaan buat jomblo-jomblo yang 25 ke atas ya teman-teman ya. Kalau udah umur segitu tuh ditanyain
kapan nikah, mana pacarnya itu benar-benar sebel rasanya ya. Karena saya enggak, tapi kalau kebanyakan iya. Karena kita ngerasa ganggu banget sih, aku juga pengen tahu nih kapan gitu ya. Nah mungkin supaya kita enggak stres atau merasa dikejar-kejar, dibikin guyonan aja. Kayak dulu ada iklan ya, Ringo kapan nikah? Mei, maybe yes, maybe not gitu. Atau mungkin saya dulu sebelum menikah juga sering banget ditanyain, apalagi anaknya Pak Im gitu kan. Kapan nyusul? Cepetan, jangan lama-lama. Tante saya juga maunya cepet-cepet tante. Tapi ini enggak tahu jodohnya lagi kemana, ternyata di Noyontaan ya teman-teman ya. Jadi kita bercanda aja gitu dan enggak usah ini tadi seperti yang Christian bilang itu cuma basa-basi. Paling mana pacarnya, kapan isi, kamu gendutan, pasti seperti itu ya omongannya udah standar gitu jadi cuekin aja. Ya, tapi yang jelas seiman ya itu yang garis bawah itu yang seiman. Yang lainnya enggak apa-apa lah, kalian yang rada-rada pas-pasan enggak apa-apa. Ada hadiahnya loh teman-teman. Ada. Oh, tapi yang tanya Oyep. Ya Oyap hadiahnya mau diambil Oyap sendiri ya mau dikasihin. Atau mau ada pertanyaan lagi buat Ada teman-teman yang mau tanya? Tanya, iya tanya. Ada Anda tak teman-teman yang seret mana ke ya? depan loh ya. Merah-merah loh teman-teman. Oh Abiel mau tanya, Abiel. Monggo. Oke, jadi izin bertanya kan, jadi kan untuk anak-anak zaman sekarang kan aku kayak banyak lihat kayak teman-teman yang agamanya Kristen tapi kayak berpacaran dengan agama lain. Nah itu gimana sih tanggapannya? Ya, terima kasih. Gimana Ci? Oh. Mau ya, mau buat aku? Buat aku aja. Oh iya, angpaunya. Terima kasih. Xie. Kalau soal pacaran beda agama itu ya teman-teman, kita perlu tanya paling enggak dua hal. Satu, apa sih artinya Yesus buat kamu? Kalau dia itu cuman sekedar ya Tuhan yang nun jauh di sana dan kekristenan itu cuman agama, aktivitas, maka kalian enggak akan keberatan. Pacaran sama siapa aja, agamanya apa. Tapi kalau Tuhan Yesus itu penting buat kamu, dan kamu enggak mau bareng sama orang yang enggak ngerti apa-apa tentang Tuhan, kamu bahkan enggak akan mempertimbangkan untuk pacaran sama orang yang beda agama. Itu yang pertama. Jadi seberapa serius kamu tuh ngikut Yesus, seberapa penting dia buat kamu, itu yang jadi pertimbangan pertama. Yang kedua, pacaran tuh tujuannya apa? Ya seperti yang tadi kami katakan, kepada pernikahan, tujuannya tuh itu. Nah sekarang coba visualisasikan aja ya, kalau ada teman-teman yang lagi dekat sama orang yang beda agama. Bayangkan kamu menikah sama dia, bisa kebayang enggak? Kalau enggak bisa, enggak usah diterusin. Nanti kalau punya anak, anaknya dibawa kemana? Gereja atau ke tempat yang lain? Nanti kalau anaknya nanya, Tuhan itu siapa? Kita jawab apa? Kalau itu semua enggak bisa kebayang, enggak usah diteruskan. Ya, jadi tujuan pacaran adalah pernikahan. Jadi kita harus mikir sampai ke sana. Enggak cuman sekarang nih. Ini kan masih lama nikahnya, aku umur mungkin baru 21, 22, jangan seperti itu. Bayangkan aja kamu nikah tahun ini. Ya, kalau kita nggak bisa memvisualisasikan itu udah nggak usah diterusin. Jadi kalau buat saya sih dua hal itu. Kalau Tuhan Yesus itu penting buat kita nggak akan kepingin bareng sama orang, apalagi hidup sampai mati sama orang yang nggak kenal dia gitu. Nggak bisa diajak ke gereja, nggak bisa diajak pelayanan, itu tuh nggak banget lah gitu. Ya, apalagi kalau kalian sudah melayani Tuhan, udah aktif. Dan juga tujuan pacaran tuh untuk pernikahan. Jadi kita benar-benar harus mikir sampai ke sana, nggak cuman sekarang. Nah kalau sekarang kalian yang masih remaja, naksir-naksir sama orang yang nggak seiman, ini aja deh maksudnya, walaupun dia menarik, ganteng, cantik, apa segala macam, tapi hari ini saya sih berharap kalian mikir, udahlah ini enggak ada masa depan gitu. Jadi cut aja, sekarang sebelum sakit gitu ya. Kalau nanti kan mungkin udah terlanjur pacaran lama, kita ngerasa, aduh sakit banget double-double gitu. Seperti itu. Terjawab ya Abiel ya.
Oke, ini Oke. ada pertanyaan bagus dari teman-teman Komsel nih, Ci. Apa itu? Kan tadi udah dikasih tahu kalau kita pacaran beda agama tuh nggak boleh ya, Ci ya. Nah, kalau misalnya Ci udah seiman, tapi beda suku dan nggak disetujuin orang tua, kita harus gimana? Bikin film. Loh, layangan putus, bukan? Iya, teman-teman, pacaran itu kan tadi sudah kita tahu ya semua ya, menuju ke pernikahan. Yang namanya pernikahan itu sangat kompleks, enggak kayak pacaran. Pacaran itu cuma 2 orang gitu ya, laki perempuan saling suka karena ganteng, karena cantik, karena menarik. Tapi begitu masuk pernikahan, itu orang tua dari pasanganmu itu akan jadi orang tuamu. Jadi gini teman-teman, kalau dari awal orang tua sudah nggak setuju, teman-teman harus membayangkan. Kira-kira kalau pasangan teman-teman diajak ketemu orang tua, dan orang tua teman-teman nggak suka, cemberut, jengkel. Teman-teman harus milih kan, aduh saya harus hormat orang tua, tapi juga harus mengasihi pasangan. Dua-duanya penting. Nah daripada hal itu terjadi, kalau dari awal orang tua sudah nggak setuju, kenapa harus dilanjut? Nanti dilanjut tambah berantakan teman-teman. Jadi benar ya kata orang-orang yang sudah pengalaman, kalau mau nikah itu harus dihitung 3 hal, bibit, bebet, bobot. Itu sangat penting, termasuk keluarganya. Kita harus kenal keluarganya, dia juga harus kenal keluarga kita. Cocok enggak nih kira-kira? Kalau kita punya papa mama aja, aduh papa mamaku nyebelin. Nanti ditambah lagi loh papa mama kedua, papa mamanya jadi 2 teman-teman. Kira-kira siap enggak menerima papa mama 2 gitu ya? Kalau papa mamanya kita cocok, sana juga cocok sama pasangan kita, enggak masalah. Itu dari keluarga aja setuju atau enggak setuju. Terus masalah suku. Kita yang suku lah ya, anggap saya kayak Glory ini kan sama-sama Chinese gitu. Sesama suku aja itu kita kan tahu lah ya budayanya gimana, cara bersikap, cara ngomong, cara makan dan sebagainya itu kita tahu lah karena satu suku yang sama. Itu aja kadang-kadang masih ada clash, masih ada perbedaan pendapat. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman anggaplah teman-teman Chinese, terus dapatnya yang dari ini saya sama sekali enggak ada penghinaan atau apa enggak. Ini cuma perumpamaan ya teman-teman dari sini, terus dapatnya orang Papua atau orang Sumatera atau dari suku Toraja atau mana. Sukunya adatnya beda, pakaiannya beda, makanannya beda, bahasanya beda, cara ngomongnya semuanya beda. Kira-kira teman-teman sanggup enggak nanti kalau sudah menikah tinggal bareng sama mereka? Kira-kira betah enggak gitu loh. Makanannya saya pernah ingat ya ada teman karena ini pacaran sama orang Manado apa-apa gitu. Terus diajak ke sana, orang Manado itu kan kadang makan, maaf ya makan daging anjing gitu ya. Disuguhin sama orang tuanya, suruh makan. Kalau enggak makan dibilang enggak hormat sama calon mertua. Tapi mau makan, dia pecinta anjing. Nah, bingung ya teman-teman ya, bingung ya. Makan enggak ya, makan enggak ya. Kalau mau makan saya ingat anjing saya di rumah, masa saya makan anjing saya sendiri gitu. Nah ini yang harus jadi pertimbangan kita kalau kita mau milih pacar. 1, orang tua setuju atau enggak. 2, suku. Suku itu sangat juga faktor yang penting bagi saya. Itu saja. Ini bukan berarti pacaran antar suku nggak boleh ya teman-teman ya, boleh. Tapi kita harus siap dengan konsekuensinya gitu. Jadi jangan sampai nanti setelah menikah terus baru gelo gitu. Tapi dari sekarang kalau orang bimbingan pranikah tuh selalu dibilang sebelum menikah buka mata lebar-lebar. Setelah menikah tutup mata rapat-rapat karena udah terlanjur ya nggak bisa diganti gitu. Jadi kalau buat saya pribadi kalau orang tua sudah bilang enggak berarti enggak. Saya enggak bisa pacaran tanpa izin dari orang tua, seperti itu. Kalau gap umurnya yang jauh sih, misalnya pacaran nih, dia masih SD tapi pacarnya udah engkong-engkong. Enggak sejauh itu sih, cuman kayak gap usianya tuh jauh banget, kayak 6 tahun, mungkin kayak 7 tahun, itu gimana sih? Itu aku tuh. Itu aku tuh. Kerasa. Nah ini kalau gap usia ya teman-teman, pengaruh sekali kalau kita tuh ada di stage kehidupan yang beda. Maksudnya begini, teman-teman yang sekarang misalnya nih SMA, pacaran sama
anak kuliahan, itu stage hidup yang beda. Walaupun perbedaan umur tidak terlalu jauh. Taruhlah 4 tahun gitu ya, banyak-banyaknya gitu. Atau mungkin kalau kuliahnya yang lama banget, dia udah kuliah 7 tahun ya mungkin gapnya jauh. Tapi stage hidupnya, tahap kehidupannya itu berbeda. Anak kuliahan beda sama anak SMA. Nah apalagi kalau SMA pacaran sama orang yang sudah kerja. Itu beda banget. Jadi kita bayangkan aja ya teman-teman yang udah kerja, pulang kerja rasanya gimana? Capek, pinginnya apa? Istirahat. Makan habis itu tidur. Nah teman-teman anak yang masih SMA pacarnya pulang sekolah maunya main, jalan-jalan, yang-yangan sih gitu ya. Nah yang udah kerja digandoli sama yang masih SMA, dia merasa ini pacaran tuh jadi beban. Bukannya mendukung dia tapi malah jadi beban. Nah ini stage kehidupan yang berbeda dan itu sangat tidak disarankan. Bahkan walaupun gap umurnya tidak terlalu jauh mungkin ya. Mungkin 4 tahun tapi yang satu masih kuliah, yang satu udah kerja. Itu beda sekali, situasi kehidupannya lain. Beda cerita kalau dua-duanya sudah kerja, ada gap umur. Misalnya beda 10 tahun deh, yang satu 25, satu 35. Tapi sudah kerja dua-duanya. Itu stage kehidupan yang sama. Dua-duanya sudah dewasa dan mikir untuk membangun keluarga yang stabil gitu. Cara berpikirnya sudah sama. Mungkin ya tetap ada perbedaan energi misalnya 25 sama 35 ya teman-teman. Tapi pola berpikirnya mirip. Nah itu buat saya itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau stage kehidupannya berbeda, itu buat saya sih enggak. Karena nanti pasti akan apa ya istilahnya ya, jadi enggak sehat gitu. Dan juga kalau teman-teman yang mungkin disukain sama orang yang jauh lebih tua, kalau teman-teman masih remaja, saya kasih tahu itu bahaya. Karena ada orang-orang yang sukanya sama anak-anak remaja, karena anak remaja itu belum banyak pengalaman hidup dan gampang dimanipulasi. Itu bahaya sekali. Mendingan jangan deh, kalau kalian pengen aman, seperti yang tadi kita ngomong tentang izin orang tua, kamu ngomong sama orang tuamu, "Mah, ini ada yang suka sama aku." "Siapa?" "Itu si om yang di sebelah sekolah." "Boleh enggak mah?" Kalau orang tua bilang enggak, tinggal ngomong aja. Orang tua aku enggak boleh, sudah. Karena orang tua pasti mau melindungi kita. Gitu, seperti itu ya. Omnya Om Cesar lagi ya? Ya Rian jangan sama noni-noni ya, kemarin aku lihat sama SMP ya kamu ya? Halo. SD. Oh, SD malah salah. Lanjut. Nah tadi kan kita udah bahas nih Ci, tentang pacaran. Semoga teman-teman paham ya teman-teman ya dan dapat ilmu baru nih buat teman-teman. Yeah. Pacaran harus izin orang tua, nggak boleh beda iman, harus percaya sama Tuhan supaya benar-benar satu tujuan ya teman-teman ya. Nah sosmed ini kan banyak Gen Z ini kan jadi melek banget sama internet ya Ci ya. Jadi semuanya tuh gampang banget dicari. Nah SMP, SMA, Gen Z sekarang tuh jadi tahu sama yang namanya istilah body language Ci. Physical touch, terus acts of service sama acts of affirmation. Kamu apa kamu? Aku kayaknya act of service ya, kayak aku butuh kata-kata manis dari orang kayaknya ya. Kalau aku bodybuilding kayak. Loh. Anda gedung Mbak. Nah banyak banget kan Ci kayak gitu. Terus banyak Gen Z atau bahkan milenial yang salah mengartikan dan banyak anak muda yang pacaran bahkan pegangan tangan, rangkul-rangkulan, kissing di up di sosmed gitu Ci. Bahkan beberapa kali aku lihat di tempat umum bahkan kayak pegang-pegang rambut, rangkul-rangkulan, pokoknya nggak ada malu lah Ci di tempat umum. Kalau ditegur mereka tuh akan bilang kira-kira begini Ci, aku tuh emang body language-nya physical touch. Jadi harus disentuh kayak gitu. Gimana sih pendapat Cici dan tentang ini gitu.
Dan sebenarnya boleh gak sih pacaran tapi udah pegang-pegangan, rangkul-rangkulan gitu Ci? Geli ya teman-teman ya kalau lihat orang mesra-mesraan gitu di tempat umum agak bagaimana, apalagi yang seumur saya ngelihat anak remaja begitu tuh kayak ya tadi yang Christian ngomong kan uangnya dari orang tua gitu ya, tapi udah kayak orang gede aja gitu. Mungkin kalau kemarin sih kita sempat bahas tentang hal-hal ini dan kami berdua bilang kalau di depan umum aja begitu, kalau nggak ada orang gimana kira-kira ya. Jadi ya itu mencerminkan lah gitu apa yang mereka lakukan waktu cuman berduaan. Yeah. Dan kembali lagi ke pacaran tuh apa gitu. Pacaran tuh tujuannya supaya kita saling mengenal. Pernah ada yang nanya sama saya, Ci, aku mau menikah sama pacarku ini, ada rencana menikah. Aku harus, apa yang perlu istilahnya ya, apalagi yang perlu dipelajari gitu. Terus saya bilang, kamu kalau ngobrol sama dia bahas apa? Apakah cuman udah makan belum yang gitu ya? Kalau yang seperti itu aja, pacarannya tuh tidak berkualitas. Jadi pacaran itu harus ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan sama apa yang dia pikirkan, pendapatnya dia, values-nya dia gitu ya, prinsip hidupnya dia. Misalnya nih kemarin, ini banyak yang belum punya KTP sih ya, kan baru pemilihan ya, pemilu. Kita beda pilihan nih, kenapa? Kamu pertimbangannya apa? Saya pertimbangannya apa? Nah kita ngobrol tentang hal-hal yang seperti itu, udah kayak ahli tata negara gitu ya teman-teman ya. Tapi pokoknya kita pingin tahu kenapa kamu berpikir begitu, kenapa kamu bertindak begitu. Terus waktu pacaran tuh juga orang perlu lihat pacarmu kalau lagi marah, sikapnya bagaimana. Kalau lagi pacaran aja dia udah banting-banting barang, kamu bayanginlah perabotan rumahmu nanti di masa depan ya. Kalau lagi marah, ngomongnya udah putus aja, putus. Begitu menikah, ngomongnya cerai, stres kita. Nah jadi kita perlu ngelihat hal-hal seperti itu. Kalau dia sedih dia menanganinya gimana, kalau ada masalah gimana dia menangani itu. Jadi pacaran tuh bukan cuman sekedar sayang-sayangan aja. Kalau orang cuman sibuk tadi ya love language aku physical touch gitu. Iya love language saya physical touch, tapi kan waktu saya pacaran sama dia masa terus pegang-pegangan grepe peluk-pelukan gitu kan enggak. Iya kan? Saya kan bukan menikah sama badannya aja, tapi sama orangnya gitu, pikirannya. Seperti itu, jadi mungkin menurut saya orang yang kebanyakan PDA gitu ya, public display affection, itu sebenarnya nggak kenal pacarannya tuh nggak ada kualitasnya gitu. Jadi satu itu dan yang kedua ya itu, ini mencerminkan apa yang mereka lakukan di tempat gelap yang nggak ada CCTV gitu kan. Jadi kalau di depan orang aja dia berani mesra-mesraan, kalau nggak ada orang, wassalam ya teman-teman ya, nggak tahu udah kemana aja. Jadi menurut saya sih gitu sih, itu big no lah, sangat nggak sehat pacaran yang seperti itu. Dengar kalian semua? Hah? Dengar? Oke. Nah karena masih dalam segmen yang kedua ini ya, segmen seks. Sepertinya pertanyaan ini kudu wajib ya ditanyakan. Supaya banyak anak-anak khususnya yang cowok-cowok ini pada ngerti ya. Nah, nunggu. Napas lah bentar. Masturbasi atau onani itu diperbolehkan enggak ya, Ci? Ya, kalau boleh kenapa? Kalau enggak ya kok enggak boleh. Kalau enggak kenapa gitu maksudnya. Sorry. Ya, udah mau protes padahal belum dijawab. Masturbasi itu enggak boleh teman-teman, jawaban pendeknya itu. Tapi saya pingin jelasin kenapa. Ya, kalau kalian sudah akil balik, sudah puber, itu mulai ada dorongan seksual. Itu wajar, jadi jangan merasa ada dorongan seksual itu dosa, itu najis Tuhan, aku harus masuk ke peti gitu ya. Enggak seperti itu ya teman-teman, itu hal yang wajar. Tapi kita nggak bisa memenuhi dorongan seksual itu sebelum kita menikah. Karena yang terjadi akhirnya adalah dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu diperintahkan, kalau tubuh kita ini punya keinginan yang berdosa, maka kita harus melawan.
bukan nurut. Ya, seperti misalnya nih, kalau kita marah sama orang terus pingin mukul. Terus gimana? Apa diturutin? Kan kalau diturutin kan kita jadi salah gitu ya teman-teman ya. Kalau kita punya dorongan seksual lalu kita masturbasi, kita jadi salah gitu. Kenapa orang masturbasi? Karena dia tidak bisa memenuhi itu dalam lingkup pernikahan. Ya kan, akhirnya cari jalan pintas dengan cara masturbasi. Itu yang pertama. Jadi tubuh kita ini adalah tubuh dosa yang memang punya keinginan untuk melawan Tuhan. Tapi sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak boleh menuruti tubuh kita. Firman Tuhan bilang, kamu jangan menuruti daging dengan keinginannya. Keinginan daging itu bertentangan dengan kehendak Allah. Terus yang kedua, kenapa masturbasi tidak boleh? Karena masturbasi itu hampir selalu berkaitan dengan pornografi. Kemarin Christian bilang, tidak mungkin toh kamu masturbasi, bayangin apa ya? Ya, teman-teman kan Tuhan ngomong ya, kalau kamu mengingini wanita, mengingini lawan jenis gitu, dalam pikiranmu aja kita sudah berzinah. Tidak ada kan di sini kalau masturbasi terus kita membayangkan Pokemon atau Doraemon, pasti kita membayangkan yang cantik, kalau yang laki, kalau yang perempuan membayangkan cowok yang ganteng. Itu berarti kita sudah berzinah di dalam pikiran. Dan itu dosa. Jadi kenapa tadi masturbasi tidak boleh? Ya karena itu dosa. Sudah di pikiran aja sudah dosa. Begitu teman-teman. Ya. Ya. Kapok. Ya lanjut. Nah ini mungkin pertanyaan buat Christian ya. Kalau misalnya kita nih udah jatuh ke dalam dosa itu gitu, udah masturbasi, udah masuk ke pornografi gitu. Solusinya apa sih supaya kita tuh bisa lepas dari itu? Kan kadang-kadang kita tuh udah mau lepas nih, jatuh lagi, berusaha lagi bisa, jatuh lagi gitu sih. Gimana caranya supaya benar-benar bisa lepas? Ya, ini dosa yang hampir mengikat semua manusia, dosa seksual. Bisa ada masturbasi, nonton pornografi, atau melakukan hubungan seks di luar nikah. Ini semua tuh kayaknya semua manusia mengalami hal yang sama. Belum lagi nanti LGBT ya. Dan satu-satunya cara ya kita bertobat. Minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan memulihkan kita. Minta tolong Tuhan, karena tubuh ini tidak kuat teman-teman. Kata Paulus ya, roh memang penurut tapi daging lemah. Kita butuh pertolongan Tuhan setiap hari. Dan yang kedua teman-teman, cari kesibukan. Orang kalau enggak sibuk, nganggur, enggak ada aktivitas, enggak pelayanan, enggak komsel, nganggur sendirian di rumah, mati lampu, gelap, enggak ada orang, pasti pikirannya kemana-mana. Mulai ini buka HP, aduh ada gambar-gambar yang menggiurkan, langsung akan melakukan hal-hal yang dosa. Tapi coba teman sehari-hari ini ya, teman-teman aktif, di sekolah aktif, pulang nanti les, terus belajar, terus pelayanan, komsel, pulang udah capek, enggak ada waktu untuk berbuat yang tidak-tidak. Jadi gini, kita harus satu ya tadi minta tolong sama Tuhan, kita bertobat minta tolong sama Tuhan. Dua, cari kesibukan. Tiga, kumpul di komunitas yang baik, yang anak-anak yang cinta Tuhan. Jadi kita mungkin bisa sharing ke teman yang kita percaya atau kakak rohani kita. Kita sharing, kita saling doakan gitu. Saling menguatkan. Dan lama-kelamaan kita bisa teman-teman, melewati itu bisa. Saya sudah lihat banyak contoh orang dan saya sendiri juga mengalami gitu. Kita semua bisa kok, lepas dari itu bisa. Itu dosa yang Tuhan sanggup melepaskan kita dari itu. Tapi mau enggak kita lepas dari itu? Itu sih dari saya. Mau enggak kalian? Mau kan ya? Amin lah ya. Nah pertanyaan pamungkasnya ini adalah, seks yang benar menurut firman Tuhan itu gimana Ci? Seks antara suami dan istri. Iya sorry maaf. Ya, itu seks yang benar tuh Oh, itu. antara suami dan istri. Oh ya. Ya sekian. Kalau kalian mau, kan ini maksudnya caranya atau bagaimana? Nggak usah Ci. Nggak usah Ci. Nanti kita sendiri aja Ci. Bahas. Ya, seks yang benar ya antara suami dan istri ya. Kita lihat dari waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah setelah memberkati mereka, Tuhan berkata, beranak cuculah. Jadi jangan dibalik, beranak cuculah dulu baru minta pemberkatan. Di Alkitab jelas Allah memberkati Adam dan Hawa, setelah itu beranak cucu. Jadi
Seks yang kudus, seks yang dikehendaki Allah adalah ketika kita sudah masuk ke pernikahan. Sudah diberkati secara resmi oleh Allah lewat hamba Tuhan, baru itu boleh melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita. Itu sih. Mungkin saya tambahin sedikit ya teman-teman. Seks di dalam pernikahan Kristen itu diberkati oleh Tuhan. Itu diperintahkan di Alkitab. Kamu jangan menahan seks dari pasanganmu. Diperintahkan sama Tuhan. Tapi seks di luar pernikahan itu dosa. Dan setiap dosa itu mendatangkan kutuk. Ya, jadi itu yang harus kita perhatiin. Berarti solusinya cepat nikah ya. Yang udah gede tapi yang udah berumur ya kayak Oyep. Ya, udah Pak. Tapi sesuai standar yang udah dibilang sama Okris tadi ya teman-teman ya. Nah, kita masuk sesi tanya jawab nih. Ada nggak teman-teman yang mau tanya nih tentang seks? Gak usah malu-malu ya. Silakan. Ya, selamat malam. Mau tanya, kan mungkin kalau saya levelnya bukan pacaran mungkin ya, Ci. Levelnya mungkin udah berkomitmen lebih. Nah, mau tanya, nanyanya ke Christian aja, sama-sama cowok soalnya. Jadi keintiman yang pas sebelum menuju ke pernikahan dengan pasangan, maksudnya kita lebih kenal gimana dia sebelum jadi istri, maksudnya keintiman yang benar di hadapan Tuhan sebelum menikah dan melakukan pemberkatan itu seperti apa gitu caranya. Jadi seperti yang Glory sudah sampaikan, jadi keintiman itu tidak harus selalu berhubungan dengan seks teman-teman. Jadi tidak harus hubungan intim dengan istri, dengan calon istri itu berhubungan dengan physical touch, terus berhubungan seks, enggak. Tapi kita bisa membahas hal-hal yang lain yang prinsip. Kita sebentar lagi masuk pernikahan nih ya, kayak Rian ya, sebentar lagi ya. Kita bisa bahas, dia cara mengatur keuangan gimana, kalau punya masalah gimana, nanti mau tinggal di mana nih setelah kita nikah. Terus kerja misalnya, aku kerja misalnya di Pekalongan, calon istri di luar kota, siapa yang mau ngalah, yang mau pindah? Terus nanti gimana sama mertua kita mau tetap mengasih uang ke mertua atau enggak, kita mau bantu adik-adik enggak, itu semua bisa dibahas teman-teman. Dan kalau kita bahas itu panjang. Hubungan kita sama pacar itu jadi intim dalam hal kita semakin mengenal dia semakin mengenal kita, luar dalam. Bukan cuma hal-hal yang berhubungan sama physical touch tadi. Jadi banyak sekali yang bisa dibahas Rian di situ. Kita bisa bahas tentang keluarga, tentang adik-adik kita. Otomatis kok dia nikah sama kita, kakak adik kita kan jadi kakak adiknya dia juga. Dia harus kenal. Kita harus memperkenalkan dia. Papa mama kita juga bakal jadi papa mamanya dia. Papa mamanya dia bakal jadi papa mama kita. Itu semua bisa dibahas. Panjang dan lebar. Gitu Rian mungkin. Puas jawabannya Rian? Terima kasih Kak Rian. Kayak kok kurang puas ya? Kurang puas soalnya angpaunya belum dikasih. Iya, sorry. Ya. Udah puas. Baru puas ini ya, baru terima. Tadi belum puas berarti dia. Ada pertanyaan lagi dari Komsel ada nggak ya? Ada pertanyaan dari Komsel nih, sebentar. Pertanyaan dari Komsel, jika sudah pernah melakukan hubungan seks saat pacaran, apa yang harus dilakukan? Apakah kita masih layak cioh di hadapan Tuhan? Ya kita lihat penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Dia itu adalah penjahat, pemberontak, ya segala yang jahat lah. Tapi di akhir hidupnya dia percaya sama Tuhan Yesus. Dan langsung loh Tuhan Yesus ngomong, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi tidak ada dosa yang terlalu besar teman-teman untuk diampuni sama Tuhan. Tapi mau enggak kita datang sama Tuhan, ngaku Tuhan aku telah jatuh dalam dosa seksual. Ampuni saya Tuhan. Saya mau dipulihkan, saya mau hidup baru. Pasti Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Nah gimana kalau kita masih pelayanan terus jatuh dalam dosa seksual? Ya tentunya kita pasti diskorsing. Itu harus. Karena kita tidak bisa pelayanan di mimbar terutama terus dilihat jemaat. Dan jemaatnya tahu kita jatuh dalam dosa seksual. Itu akan jadi batu sandungan. Kita harus ambil waktu untuk stop pelayanan dulu. Untuk kita benar-benar pulih dulu. Kita benar-benar sudah hidup baru dulu. Baru kita lanjut pelayanan. Jangan sampai pelayanan kita justru jadi batu sandungan.
Tapi bisa enggak Tuhan mengampuni? Sangat mengampuni. Tuhan datang ke dunia memang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, pasti diampuni. Itu dari saya. Teman-teman mungkin kalau ada yang pernah ya jatuh dalam dosa seksual, pernah berhubungan seks, itu rasa bersalahnya itu akan menghantui kita terus-terusan gitu. Tapi kalau kalian sudah beresin dengan Tuhan, Tuhan aku minta ampun, dan Tuhan mengampuni kita, maka yang sisa itu tinggal dakwaan dari iblis. Tuhan sudah mengampuni kita gitu. Kalau kadang kita masih ingat aku tuh enggak layak, aku tuh ini, kita harus pegang firman Tuhan ya teman-teman ya. Harus lebih percaya sama firman Tuhan daripada perasaan kita sendiri. Jadi itu yang harus jadi pegangan buat kita. Dan juga kalau kondisinya adalah kamu sekarang punya pacar dan kamu berhubungan seksual sama dia dan kamu mau berhenti. Itu harus dikomunikasikan ke pacar. Aku enggak mau seperti ini lagi. Kamu gimana? Ya aku maunya ini terus, putusin. Tinggalin orang seperti itu. Karena dia enggak mengasihi kamu, dia cuma suka sama badanmu aja. Tapi kalau memang mau berkomitmen dua-duanya bertobat, maka itu benar-benar harus serius kita komitmen. Jangan ketemu berduaan aja, jangan di tempat yang gelap-gelap gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin kita hindari. Kalau teman-teman dulu melakukannya mungkin sama bekas pacar gitu, dan sekarang kalian nggak punya pacar, jangan pacaran. Selibat aja gitu, jadi single aja sampai kalian ketemu orang yang kalian rasa aku berani nih, maksudnya mikir sampai ke pernikahan dengan orang ini. Mempertimbangkan pernikahan dengan orang ini. Dan orang itu juga punya komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Silakan pacaran gitu. Tapi sebelum itu jangan terus nyari pacar buat sekedar punya pacar aja. Karena kalian bakal jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Seperti itu. Oke, ada lagi nih Ci. Pertanyaan dari Komsel. Kenapa sih anak muda sekarang tuh perlu yang namanya seks edukasi? Karena kan banyak nih teman-teman kita yang nggak tahu sama sekali tentang seks edukasi, Ci. Karena kalau nggak diajarin nanti belajar dari film porno ya teman-teman ya. Mungkin ada yang udah belajar. Film porno tuh film ya. Film tuh ada sutradaranya. Ayo nangis gitu. Jadi itu tuh semua rekayasa, settingan. Itu enggak beneran, itu tidak di dunia nyata tuh enggak seperti itu gitu. Makanya saya ingat dulu guru saya waktu saya SMA, karena sekolah saya tuh mayoritas cowok dan anak-anak cowok tuh kalau datang ke sekolah tuh terang-terangan bahas film porno gitu. Lalu guru saya ngomong begini, kalian tuh nonton yang kayak gitu terus ya, melaske bojomu kok. Karena kalian pikir seks di dunia nyata tuh seperti itu. Padahal enggak. Percayalah kita kan udah menikah ya teman-teman ya. Jadi enggak seperti itu. Dan seks itu bukan masalah fisik aja tapi keintiman emosional. Itu jauh lebih penting. Gitu. Jadi anak-anak muda perlu diajarin gitu. Seks yang sehat, seks yang aman, seks yang benar antara suami dengan istri supaya nggak salah persepsi gitu nonton film terus dianggap kayak dunia nyata ya. Kayak kita nonton film Korea, cowok Korea tuh baik-baik, halus-halus. Nyatanya nggak seperti itu orang Koreanya yang bilang gitu. Jadi itu semua palsu rekayasa. Jadi supaya kita nggak ketipu maka kita perlu dapat pendidikan tentang apa yang benar. Kayaknya di sini teredukasi semua sih gitu. Muka-mukanya kayak itu followernya Dokter Boyke. Loh. Enggak ya? Silakan lanjut. Oke, tadi kita udah bahas tentang segmen seks ya teman-teman ya. Aku mau ngerimain lagi buat teman-teman jangan beranggapan segmen seks ini tabu. Karena benar-benar kita perlu tahu seks itu yang baik itu seperti apa. Dilakukan di waktu yang tepat, tadi yang seperti yang sudah dibilang. Waktu kita sudah menikah teman-teman. Nah lanjut lagi teman-teman, kita akan lanjut lagi ke segmen ketiga yaitu segmen LGBT. Nah kalau lihat di sosial media kan disuguhkan dengan banyak hal-hal yang gak jelas ya Ci.
Terus anak muda pacaran tadi yang udah kita bahas, pegangan, ciuman lah, diumbar-umbar. Pokoknya dengan adanya sosial media ini kan jadi terbuka sekali nih. Gen Z, milenial dan kita semua ya. Sama halnya dengan LGBT nih, Cio. Mereka kaum LGBT itu juga sangat terbuka. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang beranggapan LGBT itu lumrah. Bahkan perkumpulan LGBT meyakini kalau LGBT itu diizinkan di dalam Alkitab dengan mengutip ayat di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Mungkin bisa ditayangkan? Tayangkan aja ya. Ulmed minta tolong. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4 bisa ditayangkan? Ya itu MC magang. Bukan ya? Belum. Ya, kalau yang date ya pakai HP masing-masing ya. Nah itu. Oh sudah. Nah, tumpuk-tumpukan enggak apa-apa guys gitu. Backgroundnya itu bagus. Oke, aku bacain aja teman-teman. Ya, dibacain. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ayat 2, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sebagai pedang, panahnya dan ikat pinggangnya. Ya, nanti lebih teknis Glory yang akan bahas ya. Tapi saya akan ngasih tahu teman-teman. Coba ayat 3 coba. Pada hari itu, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Rada familiar enggak teman-teman? Teman-teman ingat enggak waktu ada orang datang sama Tuhan? Tuhan, apakah hukum yang terutama dalam Taurat? Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua apa teman-teman? Kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama enggak ayatnya? Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi jiwanya sendiri. Di ayat yang 3 tadi, Yonatan, ia mengasihi dia karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yang dimaksud di sini bukan gay. Ini kalau Raja Daud dengar kita bahas dia gay, dia bisa marah ini. Bisa tersinggung saudara-saudara. Yang dimaksud itu kayak seorang sahabat yang sangat dekat sekali. Kalau teman-teman mungkin pernah sedih, terlalu curhat sama teman sahabat kalian, terus kalian nangis, sahabat kalian ikut nangis, terus dipeluk, udahlah ikut nangis bersama-sama, ikut merasakan apa yang teman-teman rasakan. Seperti itu memadu jiwanya, merasakan apa yang ikut dirasakan sama Daud. Sekedar info ya teman, Daud itu bukan gay. Kalau Daud gay, dia enggak mungkin nikahin Batsyeba. Dia lagi jalan-jalan lihat Batsyeba mandi. Lalu suaminya Uria dibunuh. Kalau dia gay, dia bunuh Batsyeba teman-teman. Diambillah Uria jadi suaminya. Tapi yang diambil Batsyeba bukan Uria. Uria ini pahlawan perang yang gagah. Pasti ganteng, pasti keren. Tapi Daud enggak suka, bukan karena dia bukan sesama penyuka sesama jenis. Ini jelas sekali karena Daud tuh ya orang normal. Dia raja yang normal. Kalau dia gay, dia nikah sama cowok, pasti tidak bakal disebut di firman Tuhan, dia raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi berkali-kali di Alkitab disebutkan Raja Daudnya adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya karena dia orang normal. Dia hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Silakan Glory. Ayat ini tuh harus dibaca dalam konteks ya teman-teman. Makanya kadang orang tuh ngambil-ngambil ayat sembarangan karena nggak baca sih. Kan di ayat berapa 4 ya dikatakan Yonatan memberikan senjatanya, jubahnya, panahnya, pokoknya senjatanya itu merupakan tanda Yonatan itu ngomong kepada Daud ya lewat perbuatannya itu, kamu yang bakal jadi raja. Itu yang dia lakukan. Jadi Yonatan menunjukkan dia menerima Daud sebagai raja walaupun harusnya Yonatan yang jadi raja ya. Karena dia anaknya Saul, tapi Yonatan justru mengakui Daud lah yang akan jadi raja.
Ya ini penjelasannya di balik itu ada panjang lebar, tapi intinya seperti itu. Dan kenapa Yonatan dengan rela mengakui Daud sebagai raja? Karena dia mengasihi Daud. Nah teman-teman, dunia kita zaman sekarang itu sudah sangat-sangat seksual. Sampai orang gak bisa baca ayat ini tanpa punya pikiran yang mengarah ke hal-hal seksual. Karena persahabatan itu nilainya rendah sekali. Semua tuh dilihat dari sudut pandang seksual. Padahal saya yakin ada orang-orang walaupun gak semuanya. Punya sahabat yang tadi seperti yang Christian bilang, kalian bisa nangis bareng, kalian bisa sharing bareng gitu. Laki-laki maupun perempuan. Nah itulah yang dimiliki Daud dan Yonatan. Jadi ayat ini bukan pembelaan untuk LGBT. Nah ini banyak juga terjadi di kampus-kampus ya, ini selanjutnya saya mau cerita. Di kampus-kampus mungkin ada beberapa anak-anak nanti yang kuliah di kampus ini lumayan mengerikan ya di kampus ya, kata Bung Rian ya waktu itu ya. Ya. Kalau di kampus kayak gitu tuh sering banget ya Ci ya. Kayak misal cowok nih ya, cowok datang ke cowok, misal memuji satu sama lain gitu. Kamu bajunya bagus banget, keren gini. Kalau cowok biasanya sih langsung rasa risih ya Ci ya, langsung rasa risih. Ngapain sih ini gitu ya. Tapi kalau cewek itu ya Ci, kadang enggak kerasa. Misal cewek ini maksudnya cewek ya siapa? Kiki ya, Kiki. Nah, misal dipuji bajunya bagus, rambutnya dibelai gini. Kayak kadang kan cewek responnya, oh iya makasih ya, kamu juga cantik. Tapi akhirnya keterikatan batinnya itu ada dan akhirnya membuat mereka jadi pasangan kayak gitu loh sih. Lah pertanyaan itu kapan ya seseorang tuh tahu bahwa dia itu LGBT gitu. Terus apa yang bikin dia kayak gitu? Ada orang yang sudah merasa ketertarikan dengan sesama jenis dari kecil. Jadi saya baca pengalamannya orang-orang yang LGBT, seperti itu ya teman-teman, ada yang begitu. Tapi kalau tadi contoh yang saya kasih itu bagus tuh. Karena cewek itu punya kebutuhan emosional lebih besar daripada laki-laki. Jadi dia lebih terbuka sama kasih yang ekspresif gitu ya. Kayak misalnya kalau kalian lihat di jalan, cewek-cewek jalan gandengan kan umum. Tapi kalau cowok jalan gandengan teman-teman, langsung kita kan kayak gitu ya teman-teman ya. Aneh gitu, karena memang cowok enggak seperti itu gitu. Tapi cewek begitu. Kalau dekat sama orang, kalau kita akrab sama seseorang, tangannya kita pegang gini, dirangkul, foto deket-deket nempel-nempel itu wajar. Dan kadang-kadang karena manusia itu berdosa, tubuhnya itu tubuh dosa. Seperti yang tadi saya bilang ya. Itu pemenuhan kebutuhan emosional itu disalahartikan jadi seksual. Jadi ini salah satu cara iblis juga untuk merusak anak-anak muda sehingga kita tuh bingung. Batasannya tuh ada di mana antara kebutuhan emosional dengan seksual gitu. Tapi menurut saya sih kalau enggak mungkin ya teman-teman ya, cewek-cewek deket terus dia merasakan ketertarikan seksual sama temennya. Itu bukan hal yang tidak mungkin ya. Kalau kita sudah mengalami hal itu maka ini waktunya kita untuk jaga jarak. Jadi kita tahu sendiri. Saya enggak tahu ya, mungkin ada di antara teman-teman yang merasakan ketertarikan sama sesama jenis. Saya cuma pingin bilang bahwa merasa tertarik itu enggak dosa. Tapi apa yang kita lakukan sesudah itu? Kalau kita follow up keinginan kita yang berdosa, maka jadi dosa gitu. Tapi kalau kita tahu ini enggak benar dan kita berhenti, kita enggak salah di mata Tuhan. Jadi kalau misalnya tadinya aku suka cowok kok, tapi kok sekarang aku tertarik sama temanku yang cewek ini gitu. Nah inilah waktunya kita untuk jaga jarak, untuk mundur sedikit gitu. Supaya itu enggak berlanjut gitu. Kasih sih. Ya itu buat anak-anak ya mungkin nanti di kuliah, di kota-kota gede kan banyak ya perilaku-perilaku manusia yang seperti itu. Kalian udah tahu mungkin kapan bisa stop. Oke? Oke, selanjutnya nih kalau misalnya in case di pergaulan kita itu ada kita mendapati kalau teman kita tuh gay atau lesbi kayak gitu, respon yang seharusnya kita lakukan tuh apa sih?
Mungkin Christian bisa bantu jawab. Ya, sebelumnya saya izin Pak Ronald, mohon maaf molor sedikit ya Pak ya. Terima kasih. Ya teman-teman, saya tuh punya pengalaman, dulu saya ngekos di Salatiga. Saya lagi di kamar teman saya nih, cowok. Kita lagi nonton TV bareng. Kamarnya ini ada kamar mandi dalam. Tiba-tiba datanglah satu cowok gitu ya. Satu cowok nih, yang sekos, ini satu kos ya. Cowok ini teman saya ini, dia masuk izin ya, mau pakai kamar mandi, mau mandi. Oh ya silakan, sama teman saya dipersilakan. Terus tidak lama kemudian datanglah satu cowok lagi, masuk ke kamar mandi yang sama, saudara. Aku sampai sama temanku, namanya Ivan ya teman, Van, kamar mandimu jadi tercemar. Semenjak itu dia tidak izinkan siapapun masuk. Itu lama di kamar mandi, tidak tahu ngapain, jebur gitu ya. Aduh, setelah itu kita tahu bahwa mereka ternyata gay, pasangan gay. Dan ternyata benar ketahuan di kampus mereka gay, pasangan gay, kemana-mana barengan. Aduh, ngeri sekali. Tapi kita tidak menjauhi, saya dan teman-teman ini tidak menjauhi mereka. Kita tidak benci mereka, tidak. Kita tetap sama teman, tapi kita tidak mendukung apa yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka minta konfirmasi dari kita mendukung atau enggak, ya jelas kita enggak mendukung. Tapi kita tetap berteman enggak? Tetap berteman. Kalau dia mau, kalau dia memang mau ingin bertobat, ingin move on, ya kita bantu doakan, kita bantu dengan segala cara. Tapi kalau memang anaknya enggak mau bertobat dan mengharuskan kita untuk mendukung gaya hidupnya, ya kita dengan tegas ngomong enggak, saya enggak bisa mendukung apa yang kamu lakukan. Kita teman tetap teman, tapi apa yang kamu lakukan itu saya enggak bisa dukung. Jadi begitu teman-teman. Mungkin kalau zaman sekarang tuh ada pandangan, kalau kamu sayang sama saya, kamu akan approve, setuju dengan apapun yang saya lakukan. Itu tuh kayak anak kecil teman-teman. Kalian mungkin kalau lihat anak kecil pingin mainan pisau ya, terus mamanya bilang enggak boleh. Anak itu bilang, mama enggak sayang sama aku. Mamanya sayang enggak sama dia? Sayang, tetap sayang. Walaupun anak itu ngotot mainan pisau lalu luka, mamanya tetap sayang. Tapi mamanya enggak setuju dia main pisau karena itu membahayakan dia. Anak itu menganggap mamanya enggak sayang. Kalian ngerti ya? Kadang orang-orang yang LGBT menganggap kalau kita enggak mendukung mereka berarti kita enggak mengasihi mereka. Itu keliru banget. Kita bisa tetap mengasihi mereka, tetap sopan sama mereka, enggak membuli mereka, tetap jadi teman mereka, karena mereka juga manusia ya, setara dengan kita, tapi tidak mendukung perbuatan mereka. Misalnya, aku pinjem motor, pinjem motor, aku mau jalan-jalan sama pacarku yang sejenis gitu ya. Enggak bisa, aku enggak bisa minjemin. Kita bisa ngomong begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita menghargai mereka, mengasihi mereka, tapi tidak mendukung gaya hidup mereka seperti itu. Wow, jawabannya bagus banget ya. Terus Cik, apakah LGBT ini bisa disembuhkan atau dipulihkan Cik? Jadi gini ya teman-teman ya, kadang orang mikir suka sesama jenis itu seperti penyakit. Harus diobatin supaya sembuh. Sembuhnya berarti suka sama lawan jenis. Tapi sebenarnya ini keliru. Penyakit semua manusia di dunia itu sama, yaitu dosa. Itu penyakit kita. Karena dosa, ada orang yang kleptomania, suka nyuri. Karena dosa, ada orang yang gay. Karena dosa, ada orang yang punya kelainan yang aneh-aneh gitu. Nah ini semua obatnya sama. Tuhan Yesus, hanya Dia yang bisa menyembuhkan kita. Dan lawan dari ketertarikan terhadap sesama jenis, hubungan sesama jenis, ini bukan hubungan lawan jenis. Karena kita sendiri tahu hubungan lawan jenis banyak yang berdosa. Pacaran, berhubungan seks, dosa di mata Tuhan. Pornografi, lawan jenis, dosa di mata Tuhan. Jadi sembuhnya itu bukan dalam arti dia jadi suka sama lawan jenis, tapi sembuhnya orang yang punya kecenderungan homoseksual adalah dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Itu kesembuhannya. Kita dilahirkan kembali jadi manusia baru. Mau suka sama sesama jenis, mau suka sama lawan jenis,
Yang penting kita tidak mengikuti dorongan dosa kita. Tapi kita hidup untuk melayani Tuhan. Itu targetnya. Jadi kadang-kadang tuh ini tahu nih, orang ini suka sama sesama jenis, kenal ke sama lawan jenis dideket-deket ke biar mbok menawa berubah gitu ya. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah dia harus kenal sama Tuhan Yesus. Dan dia dapat sesuatu yang lebih berharga daripada hubungan romantis. Sehingga dia tidak menuruti lagi dorongannya untuk berhubungan dengan pasangan sesama jenis. Tapi kalau pertanyaannya bisa enggak terus jadi suka sama lawan jenis? Bisa, karena banyak kejadian seperti itu. Ada satu cerita, satu cowok gay dan dia hidup dalam gaya hidup seperti itu bertahun-tahun lamanya. Lalu satu kali dia bertobat, dia kenal Tuhan, berubah, sudah dia pikir aku enggak suka sama sekali sama cewek. Jadi ya sudah hidup begini aja, melayani Tuhan, hidup dalam kekudusan yang penting. Di gerejanya dia ketemu dengan satu cewek yang bukan penyuka sesama jenis, tapi dulunya pacaran dan enggak karu-karuan pacarannya teman-teman. Jadi dua-duanya rusak. Ya, tapi dua-duanya sudah bertobat dan mereka berteman di gereja. Berteman karena cowoknya enggak suka cewek. Lama-lama cowok itu merasa tertarik dan dia bingung. Kok aku suka sama temenku ini ya. Kemudian akhirnya mereka mulai ngedate, pacaran, akhirnya menikah. Dan cowok ini ngomong sama istrinya, aku enggak ngerti gimana ya, aku tuh enggak suka cewek, cuman sama kamu. Sama orang lain sama sekali enggak ada ketertarikan. Bisakah Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan yang Tuhan tentukan walaupun mungkin awalnya kita nih suka sama sesama jenis? Bisa, enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi sekali lagi, goalnya tuh bukan itu. Goalnya adalah kita lahir baru dan memberikan hidup kita buat Tuhan. Wow. Oke, nah supaya kita tuh nggak terjerumus ke dalam LGBT itu gimana? Ya teman-teman, pertama tuh kita harus menghindari segala hal yang membuat hubungan sesama jenis kelihatan normal. Contohnya sekarang tuh media sosial, ya, film. Sekarang film-film Disney aja pasti ada unsur LGBT-nya. Itu tidak normal dan itu harus dihindari gitu. Terus juga yang berikutnya yang paling, jawaban saya sih yang paling simpel, hidup aja menurut firman Tuhan. Kita hidup aja kayak normal, orang normal menurut firman Tuhan. Kalau kita merasakan dorongan untuk berbuat dosa, dosa apapun, bohong, marah, ya, berontak terhadap orang tua segala macam, bukan hanya yang bersifat seksual, itu semua harus dilawan. Gitu. Jadi hidup aja yang lurus menurut firman Tuhan dan hindari pengaruh-pengaruh yang membrainwash ya, mencuci otak kalian supaya kalian tidak berpikir bahwa yang LGBT itu hal yang normal. Ya. Jadi apa teman-teman? Hidup sesuai dengan Firman Tuhan. firman Tuhan. Kayak udah pegel-pegel ya kayaknya ya. Nah, Ini udah mau selesai nih bentar. Udah gosek-gosek nih, kayaknya butuh angpau lagi nih kayaknya oh ya. Iya betul. Kasih. Ada yang mau tanya teman-teman? Ada yang mau tanya? Yang mau tanya dapat merah-merah. Ada yang tanya? Oh tuh Floren, silahkan. Oke, jadi tadi kan udah dibahas kalau semisal kita yang LGBT itu gimana, terus kalau kita punya teman yang LGBT itu harus kayak gimana. Tapi kalau semisal in case kita itu yang disukain sama orang yang LGBT gitu. Kalau tadi kata Christian kan kalau temennya LGBT kita tetap temenan, tapi nggak dukung apa yang mereka lakuin. Tapi kalau in case-nya mereka yang suka kita masa mau temenan kan juga serem gitu kan ya. Tapi kalau jauhin tapi kok kasihan, jadi harus gimana tuh? Makasih. Bagus Ya nih. teman-teman, saya pernah ditembak sama cowok, percaya enggak? Wow. Serius. Ini saya jadi inget nih karena dia cerita. Saya pernah ditembak sama cowok. Itu saya nightmare sekali, saya luka lama, trauma sekali. Ya satu-satunya cara dihindarin. Jadi teman-teman kita harus peduli sama teman kita, tapi kita juga harus peduli sama diri kita. Setiap kita harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kalau ini pertemanan ini tidak baik, menjatuhkan kita dalam dosa, hindarin. Jangan kita, aduh kasihan sama temen, udahlah, enggak apa-apa wes, tak terima gitu. Enggak, kita tetap harus mikir diri kita sendiri dulu.
Kalau dia bisa, kita tolak dia dan dia mau dikasih tahu, saya enggak bisa. Dan dia, ya sudah dia jadi teman yang biasa aja, enggak masalah, ya enggak masalah. Tapi kalau dia terus mengejar-ngejar kita dan itu merepotkan kita, menghalangi aktivitas kita, tinggalkan. Hilang satu teman enggak masalah, yang penting kita enggak sampai jatuh dalam dosa. Itu teman-teman. Tinggalkan intinya. Biasanya ya, yang lebih ngotot ngejarnya tuh yang laki memang. Karena laki kan nalurinya ngejar sampai dapat gitu ya. Kalau cewek mungkin kalau dia nembak ya kita tolak gitu. Tapi kalau dia deket-deket gimana, mungkin kalau saya sih, saya prefer ketemu aja terus ngomong. Kenapa kamu begini? Kamu suka sama aku gitu ya. Tembak aja langsung gitu, tanya. Dan kalau dia bilang, iya aku suka gini, ya sorry aku enggak bisa. Seperti itu, jadi clear semuanya gitu sih menurut saya gitu. Oke. Oke. Angpaunya mau? Angpaunya dong, angpaunya dong. Rian mau tanya ya tadi ya, tapi tidak ada angpau enggak apa-apa ya? Oke, ya silakan. Ya, ini pengalaman nyata sih. Jadi dulu waktu kuliah ada temen satu angkatan, ya kan aku punya teman satu angkatan, terus dia itu ada hubungan sama kakak tingkatnya. Nah kan aku tanya, dulu kan waktu dulu tuh LGBT itu belum terlalu terekspos gitu loh. Jadi kayak hal yang aneh, terutama buat aku kan pertama. Nah itu tanya kok bareng terus, kok dijemput terus. Aku pikir mungkin ada kerja kelompok atau ada apa gitu. Dijemput terus nih makan kok bareng, tak tanyain kan. Ternyata yang kakak tingkatnya itu suka. Nah terus aku juga tanya kan ke temanku kan Ci. Dia tuh juga suka, dia tuh bilangnya kayak gini. Karena ada yang mengasihi dia. Jadi teman-temannya dia yang normal, yang dia kan cowok ya. Teman-temannya dia kayak yang cewek, dia tuh nggak support dia gitu loh. Maksudnya dia tuh merasa kayak kok yang cewek-cewek itu sama aku kayak nggak peduli, tapi kok sama orang ini kok dia tuh care sama aku gitu loh. Jadi aku kayak dapat rumah kasarnya gitu. Ada tempat buat cerita, jadi kayak dia mau ada apa butuh apa dibantu, terus mau ada apa ya intinya selalu ada lah. Nah itu tuh maksudnya kita sebagai anak Tuhan, apakah hal itu jadi kayak bumerang buat kita gitu loh. Apa mungkin kita kayak kurang mengasihi dengan sesama kita sampai bahkan ada, ya kita bilangnya korban ya, bukan korban sih, apa kayak sampai dia karena lingkungan di sekitar dia jadi ke arah yang salah, seperti itu. Kalau menurut saya sih gini ya teman-teman ya, ini bukan hanya untuk, ini kebetulan cowok sama cowok ya. Tapi ini berlaku buat kita semua. Karena kalau dari ceritanya Rian ini cowok tapi perasaannya halus gitu ya. Jadi dia pingin ada yang care, itu kan kayak cewek yang ngomong ya teman-teman ya. Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, maka kita akan mencoba memenuhi kebutuhan kita dari orang lain. Nah ini yang harus kita ingat. Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, kita akan berusaha memenuhi kebutuhan kita dari orang lain. Ini juga berlaku untuk hubungan lawan jenis. Karena banyak cewek-cewek mungkin terutama ya, komplain pacarku nggak care, suamiku kayak gini. Lah kamu tuh pertama kita sendiri itu harus berakar di dalam Tuhan gitu. Jangan sampai kita nih kayak needy gitu ya, butuh orang terus untuk memenuhi kebutuhan emosional kita. Nggak bisa. Bahkan kalau sudah menikah pun punya pasangan yang sah gitu, nggak bisa. Saya sama suami saya, kita nggak bisa saling memenuhi kebutuhan emosional hanya sampai batas tertentu aja. Firman Tuhan bilang, dia kata-katanya, ia memberikan kekekalan dalam hati kita, dalam hati manusia. Kan kita taunya ayat depannya, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia menaruh kekekalan dalam hati kita. Hati kita itu black hole teman-teman. Nggak ada puasnya. Dan manusia nggak bisa mengisi itu. Kalau kita minta orang lain mengisi kebutuhan emosional kita, kebutuhan spiritual kita, maka yang terjadi mereka jadi berhala buat kita.
Dan kita terjebak dalam berbagai macam masalah gitu ya. Jadi memang di satu sisi kita sebagai orang Kristen harus lebih peduli sama orang lain, sama teman-teman kita. Di sisi lain mereka sendiri harus kenal sama Tuhan. Jadi dia nggak cari dari cowok itu tapi cari dari kita teman-temannya, enggak bisa juga gitu. Harus dia kenal sendiri sama Tuhan gitu. Ya, oke. Cukup ya. Terakhir kali mungkin. Terakhir dari banget Komsel. nih, pengen buat Christian mungkin ya. Apakah Tuhan menerima orang yang melayani orang yang melakukan LGBT tapi masih pelayanan gitu? Apa Tuhan itu menerima nggak sama pelayanannya dia gitu kali ya? Nah, seperti yang nanti saya bilang ya, kalau kita masih ada dosa dan dosa itu diketahui semua orang, stop. Diketahui atau tidak diketahui orang, kita harus stop dulu, jangan pelayanan. Karena buat apa kita pelayanan kalau itu tidak mendatangkan berkat, justru mendatangkan kutuk. Saya tuh dengerin dari satu di YouTube ya, namanya Bishop Mary Emmanuel. Dia ngomong seperti ini teman-teman. Kalau Tuhan tuh pasti menghukum dosa. Ada dosa, biasanya bangsa ini dosa, nanti Tuhan menghukum lewat bangsa lain, disuruh nyerang atau gimana lah. Pasti ada hukuman. Tapi ada satu dosa yang Tuhan sendiri turun tangan. Tidak lewat lain-lain. Itu dosa seksual. Terjadi pada waktu Sodom dan Gomora. Hubungannya sudah kacau sekali, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tuhan sendiri turun untuk menghukum Sodom dan Gomora. Jadi kenapa hal ini terjadi? Karena kalau manusia itu sudah LGBT itu mereka sudah mau menyalahi kodrat yang Tuhan tetapkan. Tuhan sudah menetapkan laki-laki dan perempuan. Tapi manusia sudah mau menentang Tuhan, bikin kodratnya sendiri laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan atau yang lain-lain lah, sekarang ada macam-macam. Itu mereka sudah mau menentang Tuhan dan hati-hati. Itu siap-siap terima hukuman dari Tuhan. Jadi kalau kita masih terlibat dalam dosa LGBT, stop pelayanan. Mending stop. Karena pelayanan kita tidak akan datengin berkat, justru datengin kutuk. Gitu teman-teman. Wow. Minta ampun dulu sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, minta Tuhan pulihkan, sampai kita sungguh-sungguh sudah lahir baru. Kalau kita sudah merasa benar-benar Tuhan sudah pulihkan, kita sudah dibimbing sama Bapak rohani kita, baru kita pelayanan lagi. Itu sih dari saya. Ini terakhir banget nih Oni, pertanyaan pribadi Tadi katanya dari terakhir. aku. Enggak, karena tadi tambah satu lagi ya, nggak apa-apa ya. Tapi kita butuh nggak sih, kayak ketemu sama kakak rohani. Misalnya kita melakukan dosa nih, entah itu masturbasi, entah itu LGBT, gay atau lesbian. Kita butuh nggak sih ketemu sama mungkin kakak rohani untuk terbuka, aku melakukan dosa ini nih, gini-gini. Iya. Jadi gini ya teman-teman ya, jangan merasa malu dengan dirimu gitu ya, terus kamu nggak berani untuk ngomong ke orang. Saya ngerti kalau ada dosa-dosa yang seperti itu yang sifatnya seksual, kita tuh nggak enak mau cerita ke orang, malu. Karena kita merasa nanti dia nganggap saya seperti apa gitu. Tapi sekarang ini saya ngomong di depan kalian bahwa kalian tuh orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun dosa yang kita lakukan, kita bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi ada dosa yang sebaiknya tidak dilawan sendirian. Jadi proses ini itu namanya accountability. Jadi kamu punya orang yang berjaga-jaga atas kamu, maksudnya doain kamu secara khusus, memperhatikan kamu secara khusus. Terutama kalau kamu merasa misalnya aku kok tertarik sama sesama jenis gitu ya. Kita perlu ngomong sama orang yang lebih dewasa secara rohani supaya dia tuh mendoakan kita. Dan dengan begitu kita merasa didukung. Kita enggak merasa kita tuh sendirian, kita enggak merasa kita depresi gitu ya jadinya karena kayak orang lain semuanya normal, cuman aku yang enggak normal. Enggak seperti itu gitu. Kamu tetap merasa diterima, kamu tetap merasa jadi bagian dari keluarganya Tuhan gitu. Jadi menurut saya sih perlu. Karena ya, tambahin sedikit ya, dan yang bagi kakak rohani atau bapak rohaninya, kalau ada anak rohani kita yang curhat demikian minta didukung dalam doa, jangan kita sebar-sebarin cerita itu. Sudah dia terpuruk karena dia mungkin LGBT,
terus dicerita-ceritain, disebar-sebarin, itu akan menjatuhkan dia dan lama-lama dia bisa imannya bisa luntur. Mari kita jadi kakak-kakak rohani yang baik, yang benar-benar mendukung dia. Kita jadi teman curhat tapi tidak kita cerita-ceritakan. Kita tanggung jawab sama Tuhan, gitu ya teman-teman. Karena keterbukaan adalah awal dari ketahuan, pemulihan. Gitu ya, oke lah. Udah capek ya muka-muka mikir makan apa kan paling kalian. Jangan kau gimika tapi ya. Oke, udah semua kita bahas ya tentang love, sex, and dating. Kesimpulannya, nggak apa-apa suka sama lawan jenis. Nggak apa-apa juga pacaran. Tapi ya tujuannya ya buat pernikahan kalau pacaran ya. Jangan macem-macem, jangan SD panggil bunda gitu ya. Ya pokoknya sesuai sama firman yang kayak udah dijelasin sama Cik Glory sama Okris ya. Ya. Nah, sama aku juga mau ngerimain buat kita semua supaya kita lebih aware lagi nih dalam menggunakan sosial media teman-teman. Supaya kita jauh-jauh nih dari tontonan-tontonan yang gak baik. Bahkan cenderung melakukan seks bebas atau LGBT. Jadi teman-teman kudu aware banget sama sosial media, harus hati-hati menggunakannya. Apalagi yang mungkin masih SMP atau masih SMA. Jadi kudu hati-hati banget, jauh-jauh banget dalam nama Yesus kita dilindungi. Dalam nama Yesus. Supaya gak jatuh ke dalam dosa itu ya teman-teman ya. Amin. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya buat Cik Glory, Thank you, Okris Ci. yang sudah Thank you, menjadi narasumber kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah tanya malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Ketua RT, terima kasih untuk Pak Presiden. Udah. Ini bukan KPPS. Udah, sampai ketemu di talk show Oke, selanjutnya. aku Cut Kiki dan Aku Bung Ical. Sampai ketemu jumpa. lain kali, dadah. Dadah. Oh, nggak kompak ya. Masih.